Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan kemudahan kepada kalian untuk memahami pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingatkan kembali untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, atau kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak kalian. Kemudian, sebelum mulai pembelajaran juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Minggu lalu Bapak menyuruh kalian untuk membaca dan mempelajari tentang materi pertama di semester 2, yaitu tentang teks negosiasi. Mungkin kalian sudah ada yang membaca, sudah mulai memahami apa itu teks negosiasi. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian apa itu teks negosiasi. Dengarkan baik-baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang bisa digarisbawahi di sini adalah bentuk interaksi sosial. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Manusia yang makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita selalu berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Termasuk juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teks negosiasi ini merupakan bentuk interaksi sosial yang tujuannya nanti komunikasi di sini, hubungan di sini tujuannya untuk tercapai sebuah kesepakatan di antara pihak-pihak yang berinteraksi atau berkomunikasi. Makanya di dalam teks negosiasi itu minimal 2 orang partisipan atau 2 orang yang melakukan negosiasi. Ya, bisa juga lebih sebenarnya. Kemudian dalam teks negosiasi itu juga berisi teks dialog. Jadi dalam teks negosiasi itu berisi dialog atau tuturan 2 orang. Seperti yang Bapak katakan di depan tadi, partisipannya ada 2 atau lebih yang terlibat dalam perdebatan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, coba kalian bayangkan atau mungkin kalian pernah menyaksikan secara langsung atau mungkin kalian pernah melakukannya. Kalian mungkin pernah pergi ke pasar, ingin membeli sesuatu, kemudian ketika kalian ingin membeli sepatu misalnya, kemudian ditentukan harganya oleh si penjual, kemudian kalian merasa harga tersebut tidak cocok, kemudian kamu menawar dengan harga yang lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh penjual, kemudian terjadilah tawar-menawar, kemudian akhirnya ada kesepakatan. Nah, itulah yang dinamakan contoh teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya, itu pengertian dari teks negosiasi. Nah, yang berikutnya adalah struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Itu salam pembuka, dia berisi salam pembuka dan menanyakan kepentingan pembeli. Misalnya permisi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum. Ya, salam pembuka lah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain diawali dengan salam pembuka. Seperti yang saya katakan tadi, permisi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, permintaan. Permintaan ini permintaan pembeli kepada penjual. Misalnya ketika kamu meminta, "Ibu, saya mau beli sepatu yang warna hitam, ada tidak?" Nah, itu namanya permintaan. Ya, jadi kamu mencari sepatu yang berwarna hitam.
Kemudian yang berikutnya, pemenuhan. Pemenuhan ini adalah pemenuhan penjual terhadap permintaan pembeli. Ketika tadi kamu meminta sepatu berwarna hitam, terus penjual itu lalu memenuhi keinginan kamu tadi. Kata si penjual, oh ya ini ada sepatu berwarna hitam. Nah, itu namanya pemenuhan. Kemudian penawaran, negosiasi antara penjual dan pembeli. Ini sudah mulai ada negosiasi tawar-menawar. Jadi penjual mengatakan sebuah harga, kemudian pembeli mungkin merasa harga itu terlalu tinggi, lalu dia ada proses tawar-menawar di sini. Kemudian baru persetujuan, ini kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi setelah tadi ada proses tawar-menawar, proses penawaran tadi, lalu disepakatilah sebuah persetujuan tentang harga tadi, ya. Baru pembelian itu transaksi antara penjual dan pembeli. Karena sudah disepakati dari hasil penawaran tadi, lalu terjadilah proses jual beli tadi. Nah, baru nanti ditutup dengan salam penutup. Terima kasih Ibu, misalnya contohnya. Selamat siang, permisi, dan sebagainya. Itu salam penutupnya. Ya, itu adalah struktur teks negosiasi. Kemudian ciri-ciri teks negosiasi, ya. Yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sini kan yang melakukan negosiasi partisipannya dua ya, penjual dan pembeli. Dua atau lebih. Nah, diharapkan nanti kesepakatan yang diperoleh itu menguntungkan si penjual, juga menguntungkan si pembeli. Jadi tidak menguntungkan hanya satu pihak saja, tapi menguntungkan semua pihak. Mengarah pada tujuan praktis ya, yang simpel saja, yang mudah ya. Jadi tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi ya tadi seperti yang disampaikan di nomor 1 tadi, kesepakatan yang saling menguntungkan bersama penjual dan pembeli. Kemudian merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Ya, karena kan mungkin ada permasalahan tadi. Permasalahannya salah satunya adalah ketika penjual menawarkan sebuah barang dengan harga tertentu, kemudian pembeli merasa harga itu terlalu tinggi, itu kan sebuah masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Kenapa? Karena penjual ingin menjual barang, sementara pembeli ingin membeli barang. Mereka harus mencari sebuah penyelesaian agar barang ini bisa terjual, ada proses jual beli di situ. Ya, jadi merupakan sarana untuk mencari sebuah penyelesaian. Kemudian berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Apa itu bahasa yang santun? Bahasa yang halus, bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi biasakan kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk ya. Misalnya pembeli memujuk kepada penjual untuk mau menurunkan harga, sementara penjual membujuk pembeli untuk membeli barangnya dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Jadi di sini kedua belah pihak itu saling melakukan persuasif ya, ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. Kemudian yang ketiga berisi pasangan tuturan, dialog tadi ya. Dialog yang berpasangan karena kan tadi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Tadi kesepakatan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Ya, apa itu bersifat memerintah ya? Misalnya tadi ketika pembeli minta carikan sepatu berwarna hitam. Kemudian penjual menemukan nih sepatu berwarna hitam. Kemudian penjual menawarkan harga segini. Dia memerintahkan kepada si pembeli untuk menuruti harga tersebut. Jadi modelnya seperti itu ya maksudnya. Tidak berargumen dalam satu waktu. Jadi pembahasan atau dialognya itu nanti dijabarkan dalam beberapa tuturan atau beberapa dialog. Kemudian didasari argumen yang kuat disertai fakta. Jadi kalau misalnya si pembeli menawar harga dari yang ditawarkan oleh si penjual, itu ada argumentasinya, ada alasannya. Mungkin karena uangnya tidak cukup, ya kan? Mungkin karena hal-hal tertentu. Jadi ada alasan-alasan yang disampaikan oleh penjual kenapa dia menawarkan harga tertentu. Kemudian ada alasan tertentu yang dilakukan oleh pembeli untuk menawar barang tersebut.
Kemudian minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Jadi mengapa ya atau tidak. Mengapa dia menawar, mungkin ada alasannya. Mengapa dia mungkin penjual itu bersikeras dengan harga tertentu, dia juga punya alasan. Kemudian jangan menyela argumen. Bagusnya kita dengarkan dulu argumennya sampai habis, baru kita menyela argumennya. Jangan ketika menyela pembicaraan ketika si pembicara sedang asik atau belum menyelesaikan pembicaraannya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ke contoh di sini. Contoh teks negosiasi yang didasarkan pada kepentingan bersama. Nah, di sini coba lihat baik-baik, saya bacakan. Suatu hari ada seorang siswa sekolah menengah pertama pergi ke toko buku bekas. Dia datang ke sebuah toko buku bekas untuk mencari buku dengan tahun yang lama. Setelah beberapa menit mencari, dia tidak juga menemukan buku yang ia cari. Karena bingung, tidak menemukan di rak buku, dia mendatangi seseorang penjaga yang sedang menata buku tersebut di ruangan. Permisi, selamat siang. Nah, itu kan orientasi tadi ya. Lalu kata penjaga, iya selamat siang juga, ada yang bisa saya bantu nak? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya, ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah pak, tapi tidak ada. Baiklah, saya coba carikan di gudang, silakan tunggu di ruang tunggu ya. Baik pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu, ini bukunya. Berapa harga buku ini pak? Rp58.000 saja nak. Harga itu terlalu mahal untukku pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak pak harga jadi Rp45.000 saja pak? Buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau Rp48.000 saja? Saya harap bapak mau. Saya harap bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau Rp55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya Rp50.000. Begini saja, saya akan berikan buku ini seharga Rp50.000. Bagaimana? Baiklah pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya pak, terima kasih sudah membantu saya. Iya sama-sama, terima kasih juga telah membeli buku di toko buku saya. Selamat siang pak. Selamat siang. Nah, coba kalian perhatikan di sini, ini adalah contoh teks negosiasi yang mungkin pernah kalian alami ketika kalian membeli sebuah buku di toko buku. Nah di sini di dalam kurung ya sudah dijelaskan pada bagian-bagian struktur tadi ya, ada orientasi, kemudian penawaran, pemenuhan, sampai dengan penutup. Jadi kalian bisa menganalisis, bisa membaca dan menganalisis yang mana yang kalimat persetujuan, yang mana yang berupa pembelian, mana yang namanya penutup. Ingat di sini juga lihat bahasanya santun ya. Walaupun si anak ini menawar, tetapi kalimat yang digunakan tetap merupakan kalimat yang santun dan sopan. Nah, itu adalah contoh dari teks negosiasi. Mudah-mudahan siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Banjarmasin dapat memahami. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan lewat WA pribadi saya. Terima kasih untuk hari ini dulu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.